Jumpa lagi bersama saya Muhammad Agus Karim pada mata kuliah Elemen Mesin Dasar. Ini adalah modul 9 segmen pertama, yaitu tentang sistem pelumasan. Modul ke-9, pelumasan dan bantalan luncur akan terdiri dari 9 buah segmen. Ini adalah segmen yang pertama, sistem pelumasan, sampai nanti kita akan belajar tentang studi kasus bantalan luncur. Oke. Terus kenapa kok kita perlu sistem pelumasan gitu ya? Nah, ketika ada dua buah benda yang bergerak relatif satu dengan yang lainnya, maka di situ terjadi gaya gesek. Gaya gesek ini akan menyebabkan panas. Karena panas, maka benda akan memuai gitu ya. Nah, karena memuai, maka akan terjadi kausan salah satunya pada komponen yang bergesekan. Kausan tersebut akan dapat dikurangi dengan cara menambahkan pelumas dengan menggunakan prinsip yang tepat. Pelumas itu sendiri memiliki fungsi untuk mengurangi gesekan, mengurangi kausan, menyerap kejutan, mengurangi temperatur, mengurangi terjadinya korosi, dan sebagai penyekat terhadap kontaminan. Nah, ini sudah ada orang yang meneliti berbagai manfaat dari pelumasan yang baik. Utamanya itu adalah untuk menghemat biaya perawatan dan pergantian spare part. Dan juga untuk menghemat dari biaya pelumas itu sendiri, itu kira-kira totalnya sekitar 40%. Tipe pelumasan itu sendiri dapat terbagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama adalah full film. Di sini permukaan dipisahkan oleh lapisan pelumas atau kita sebut dengan film, sehingga tidak ada kontak sama sekali antara kedua permukaan. Nah, ini menggunakan prinsip hidrodinamik. Ketebalannya itu antara 100 sampai dengan 3000 mikroinci dan contoh penggunaan yang menggunakan tipe full film adalah untuk jurnal piring. Tipe berikutnya yaitu mixed film. Di sini beberapa puncak permukaan bersentuhan dan pada bagian lain terbentuk lapisan pelumas. Tipe ini memiliki film thickness antara 10 sampai 50 mikroinci dan contoh penggunaannya adalah ball ataupun roller bearing. Tipe selanjutnya yaitu boundary. Di sini terjadi kontak yang terus-menerus antara permukaan, tetapi pelumas juga terus-menerus melumuri permukaan. Film thickness-nya antara 0,08 sampai 0,4 mikroinci dan contoh penggunaannya adalah roda gigi. Dan tipe yang terakhir yaitu solid film. Di sini adanya lapisan padat antara permukaan yang bersentuhan. Nah, keempat tipe pelumasan inilah yang akan kita pelajari satu persatu nantinya. Tadi disebutkan bahwa kita harus menggunakan prinsip yang tepat untuk sistem pelumasan. Apa saja yang disebut tepat itu? Pertama adalah pelumasnya sendiri itu harus tepat. Kedua, tempat yang kita lumasi juga harus tepat. Dan yang ketiga, waktu pelumasan yang harus tepat. Nah, terkait dengan jenis pelumasan ada dua jenis. Yang pertama adalah cair atau liquid lubricant dan yang kedua adalah padat atau kita sebut dengan solid lubricant. Ini adalah diagram beberapa jenis liquid lubricant dan klasifikasinya. Ada yang kita klasifikasikan sebagai minyak atau oil dan juga ada yang kita klasifikasikan sebagai grease. Sedangkan solid lubricant itu juga dapat diklasifikasikan menjadi 5 buah klasifikasi. Dan contohnya yang solid lubricant itu adalah MOS2 atau kita sebut juga dengan moly, kemudian teflon, grafit, poronitrit, dan lain sebagainya. Nah, kapan kita harus menggunakan grease dan kapan kita harus menggunakan oil atau minyak?
Grease itu digunakan ketika temperaturnya itu tidak terlalu tinggi, yaitu 200 Fahrenheit, kurang dari 200 Fahrenheit. Sedangkan oil bisa kita gunakan ketika temperaturnya tinggi. Grease itu untuk kecepatan rendah, sedangkan oil untuk kecepatan tinggi. Dan perbedaannya bisa dilihat pada tabel ini untuk yang lainnya. Sekarang kita belajar tentang viskositas pelumas. Viskositas itu kita definisikan sebagai ukuran ketahanan suatu fluida terhadap beban geser yang ada. Misalkan kita di sini memiliki sebuah fluida yang berada pada dua buah plat. Plat yang bagian bawah itu plat yang diam dan plat bagian atas itu bergerak ke kanan dengan kecepatan U. Maka kita punya definisi viskositas dinamik atau dalam bahasa Inggris adalah dynamic viscosity, ataupun viskositas absolut dalam bahasa Inggris adalah absolute viscosity. Simbolnya adalah mu, maka mu itu dapat dicari dari persamaan ini, yaitu tau itu akan sama dengan mu dikalikan dengan U dibagi dengan H. Dan satuannya untuk viskositas dinamik ini adalah centibos atau cp, ataupun dalam satuan yang lain yaitu microrin dalam simbol micro rain. Nah, untuk udara, viskositas dinamiknya itu nilainya kira-kira 0,0179 centibos atau 0,0026 mikrorin. Itu pada temperatur 20 derajat Celcius. Sedangkan viskositas untuk air itu 1 centibos itu pada temperatur 20 derajat juga. Untuk menguji suatu viskositas fluida, kita biasanya menggunakan alat yang bernama Seibold Universal Viscosimeter. Kira-kira skema alatnya seperti ini. Jadi fluida diletakkan di suatu bejana, gitu ya. Kemudian fluidanya dipanaskan pada temperatur tertentu. Setelah mencapai temperatur tersebut, maka fluida tersebut akan dialirkan melalui sebuah pipa yang memiliki diameter 17,6 mm dan panjang 12,55 mm. Dan waktunya kita hitung berapa waktu dibutuhkan untuk mengalirkan fluida sebanyak 60 ml. Oke, alat tadi itu hasilnya kita sebut dengan viskositas kinematik atau kinematic viscosity. Oke, nilainya itu sangat tergantung pada temperatur. Gitu ya. Jadi oleh karena itu alat Seibold Universal Viscosimeter tersebut juga ada heaternya untuk mencapai temperatur tertentu yang kita inginkan. Nah, kita juga memiliki hubungan antara viskositas dinamik dengan viskositas kinematik. Rumusnya diberikan oleh persamaan ini. Gitu ya. Jadi viskositas dinamik itu adalah perkalian antara massa jenis fluida dikalikan dengan viskositas kinematiknya. Nilai viskositas suatu fluida itu berbanding terbalik terhadap temperaturnya. Semakin tinggi temperatur, maka nilai viskositas fluidanya akan semakin turun. Namun, nilainya itu akan berbanding lurus terhadap tekanan. Semakin tinggi tekanan, maka viskositasnya akan semakin naik. Sering kita jumpai di pasaran atau di kehidupan kita sehari-hari, sistem pelumasan yang memiliki tulisan SAE 5W40 maupun salah satu contoh yang lainnya adalah SAE 20W50. Nah, ini artinya apa sih gitu ya? Ini adalah penamaan berdasarkan standar SAE. Angka yang pertama itu merupakan nilai viskositas yang diukur pada temperatur 0 Fahrenheit atau negatif 17,8 Celcius. Angka W itu menyatakan kondisi winter dan WW atau angka yang terakhir itu adalah viskositas yang diukur pada temperatur 212 Fahrenheit atau 100 derajat Celcius. Semakin tinggi angkanya, itu artinya viskositasnya semakin tinggi, artinya si fluidanya
itu akan semakin kental. Ini adalah contoh tabel untuk klasifikasi oli mesin berdasarkan SAE. Kolom yang pertama itu SAE number-nya, kolom yang kedua itu untuk cracking viscosity, kolom yang ketiga itu untuk pumping viscosity, yang keempat untuk kinematic viscosity, dan yang kelima itu untuk high shear rate viscosity. Dan ini adalah test method yang direkomendasikan untuk beberapa nilai viskositas. Ini juga salah satu grafik yang menunjukkan variasi viskositas terhadap temperatur. Jadi semakin tinggi temperaturnya, maka viskositasnya itu akan turun, artinya dia akan semakin encer. Demikian segmen pertama dari modul ke-9, pelumas dan bantal luncur. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada segmen berikutnya.